Betapa pentingnya saat teduh bagi kita. Di hadapan Tuhan sediakanlah waktu. Saya himbau sediakanlah waktu untuk bersaat teduh, berdoa dan baca firman pagi maupun malam, minimum 1 kali setiap hari. Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa di dalam sorga, syukur, haleluya. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan kami minta ampun untuk segala dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Dan kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami, penuh Roh Kudus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan ke Allah tertinggi banyak punyaan kami. Seluruh pinuan kami tetap yang lain sama. Kami mohon Tuhan firman-Nya berakar dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus syukur, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan sekalian, kita akan membahas kali ini, temanya adalah otoritas dalam nama Yesus Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi otoritas kepada kita satu persatu tiap pribadi untuk kita bertindak atas iblis dan memunahkan iblis dalam nama Yesus Tuhan. Jangan katakan tidak ada iblis, tapi kalau perkawinanmu tidak benar, kalau pernikahanmu, perkawinanmu dan keluargamu tidak benar, itu berarti tandanya ada iblisnya. Jadi Tuhan sudah memberikan otoritas dalam nama Yesus Tuhan untuk mengusir dan memunahkan setiap iblis dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Dari seluruh pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, negeri kita, bangsa kita, dan kita sendiri, dan dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, dan dalam hal keuangan, dan dalam segala bidang hal kita. Gunakan otoritas dalam nama Yesus Tuhan. Punahkan iblis dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas kepada kita dalam nama Yesus Tuhan, untuk memunahkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan, dan untuk mengusir setan-setan dan segala iblis dan pengikutnya tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pernikahanmu tidak baik, kalau keluargamu tidak baik, kalau ada hubungan antar keluarga tidak baik, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak baik, kalau keuanganmu tidak baik, itu semua adalah pekerjaan iblis. Usir iblisnya dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Dan tutup bungkus semua pernikahanmu, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain oleh darah Yesus, supaya dia nggak bisa kembali lagi. Nah, yang dikasihi Tuhan, tentu saja harus ada iman. Kalau kita mengusir iblis dan memunahkan iblis dalam nama Yesus Tuhan, harus ada iman. Jadi harus sebagai orang benar sudah minta ampun Tuhan Yesus, dan dengan iman, dengan yakin kita berdoa, dan kemudian kita usir, kita punahkan iblis dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Apa kata firman? Mari kita lihat Matius 10 ayat 1. Mari kita buka firman Tuhan. Matius 10 ayat 1. Di sini dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Gunakan itu. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca bersama. Buka Alkitabmu. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dalam nama Yesus semuanya tadi. Dalam nama Yesus Tuhan, lakukanlah itu. Kita lihat lagi apa yang Tuhan katakan pada Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 16. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata,
emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ini contoh, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu kian kemari, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang menyerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, Tuhan Yesus, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Jadi yang dikasihi Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kita ini partner sekerjanya Allah. Ada bagian yang harus kita lakukan dalam peperangan rohani melawan iblis dan pengikutnya. Kita yang mengusir, yang memunahkan iblis dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan, dari segala pernikahan, keluarga, pekerjaan pelayanan, keuangan dan sebagainya. Itu Tuhan pakai kita. Kita yang memberitakan firman Allah sehingga orang itu diberkati. Itu seperti itu. Lakukanlah biar Tuhan berkarya atasmu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, kita ini partner sekerjanya Allah, kawan sekerjanya Allah. Karena itu Tuhan telah memberi kuasa kepada kita untuk digunakan dalam nama Yesus Tuhan untuk mengusir dan memunahkan iblis dan mengikutnya serta sakit penyakit dan kelemahan. Lakukanlah itu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Ya Tuhan, kami mengampuni yang bersalah pada kami. Kami minta ampun untuk semua dosa dan hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami minta ampun untuk semua dosa yang tadi semua. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami sekalian, penuh Roh Kudus dan kuasa Allah, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman. Dan jadilah Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dan kealahan tertinggi banyak. Kami minta seluruh perlindungan kami tetap yang lain sama. Kami memohon Tuhan agar firman-Mu tertanam dan berakar dan berbuah. Kami mohon yang sakit disembuhkan, yang kesetanan supaya setannya hilang, dan yang tidak baik masalahnya terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk Injil terkabarkan di Ukraina, di Rusia, dan dimanapun. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya terjadi damai sejahtera di Ukraina dan Rusia, dan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.